Mbak. Kata-kata itulah yang sering kami jadi fitnah. Itu sering fitnah, tahu nggak? Kalau tidak ngerti, keluar dari yang kamu. Di ditolak. Saya tidak pernah nolak, bahkan kita sudah daerah kita tambah. Ngapain aku nolak? Jangan ada yang ambil video. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hari ini kita sengaja memakai batik karena hari ini Hari Batik Nasional, tanggal 2 Oktober ya. Dan saya tadinya sebenarnya hampir lupa nih Bung Rocky. Tapi diingatkan oleh sahabat kita, wartawan senior Linda Jalil, yang juga dikenal sebagai pencinta batik. Dia kemana-mana selalu pakai batik, nggak hanya hari ini kayak kita. Terima kasih untuk Linda Jalil yang sudah mengingatkan. Tapi saya begitu melihat Anda pakai batik, nuansanya kok saya teringat sama seperti batik batik yang dipakai oleh Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin waktu ditangkap KPK. Cuman warna Anda biru dominannya gitu, Bung Rocky. Iya, saya berupaya untuk memanfaatkan momentum nasional ini untuk mengingat bahwa kita punya peradaban yang warna-warni. Okay. Dan batik adalah catatan historis tentang keindahan. Ya, jadi batik jangan sekali-sekali pakai batik dan sekaligus dengan rompi orange. Itu buruk ya? Buat ya. Satu, dari warna nggak matching, kedua dari sisi culture itu nggak matching juga kan, karena rompi itu simbol kejahatan, sama batik ini adalah semacam budaya adiluhung dari bangsa kita gitu ya. Iya, dan sekarang KPK itu mengadiluhungkan para koruptor. Karena mereka yang memberantas korupsi justru ditampung oleh Kapolri. Jadi Kapolri yang mengerti sekarang cara memberantas korupsi dengan menampung orang-orang yang berintegritas. Selamat buat Pak Kapolri itu. Okay. Dan mudah-mudahan beliau hari ini juga memakai batik. Ya. Tapi saya ingat pejabat Bu Risma kayaknya senang pakai batik juga, enggak sih Bung Rocky? Saya agak lupa ingat itu. Mungkin, tapi kesan saya pada Bu Risma bukan pada batiknya, tapi pada suaranya, pada tampilannya yang ya Ibu Risma mungkin kurang peka terhadap keadiluhungan kalau pakai batik, sehingga dia lupa kalau pakai batik jangan tampil sebagai seorang yang sedang memimpin pasukan, karena batik nggak dipakai di medan perang. Ibu Risma selalu ingin memimpin pasukan perang. Ya. Ini lagi heboh karena videonya Bu Risma ini beredar. Kebetulan ini kejadiannya di Gorontalo, nggak jauh dari kampung halaman ini ya. Dulu bagian dari wilayah Sumatera, Sulawesi Utara juga ya. Dulu ya, Gorontalo ini kan bagian dari Sulawesi Utara tadinya ya. Ya, dulu satu provinsi itu. Ya. Bu Risma ini sebenarnya ini menurut saya justru trademarknya Bu Risma ini. Kalau nggak marah-marah bukan Bu Risma, tapi kali ini mau nembak, nembak tenaga pendamping bantuan sosial itu pokoknya tenaga pendamping itu mau ditembak tuh karena gara-gara mempertanyakan pencoretan data para penerima bansos ini. Ini bahayanya kalau pejabat publik apalagi menteri tidak lulus tes TWK ya. Ya, tes apa itu? Kalau sekarang tes wawasan kemarahan. Ya, itu tes wawasan kesopanan. Oh, kesopanan. Oke. Atau tes wawasan kewarasan. Karena nggak bisa, sekalipun kita marah, jengkel segala macam,
Kita tidak bisa membentak anak buah di depan publik. Ya. Kalau membentak pejabat nggak ada soal, karena setara kan. Bu Risma misalnya berkelahi dengan Erick Thohir atau dengan Pak Mahfud, bentak-bentakan itu nggak ada soal, karena dia setara kekuasaannya, itu kemampuan statusnya. Tapi ini bawahan itu harus disapa dan diberi pelajaran, bukan dibentak di depan umum. Itu nggak fair. Sebab seandainya dimungkinkan si bawahan itu untuk menyelah dan memperlihatkan, mungkin memang datanya keliru, tapi si bawahan tidak punya kesempatan bahkan untuk menginterupsi bahwa ibu keliru itu karena ini. Nanti terjadi percekcokan, maka Bu Risma betul-betul tidak sekedar akan menembak memakai ballpoint, tapi mungkin dia akan tonjok si bawahan itu. Jadi itu nggak fairnya tuh. Kalau kita berdebat ya kita saling cari cara untuk menjatuhkan lawan karena ada kesetaraan di dalam argumen, kesetaraan dalam status. Tapi Ibu Risma adalah menteri, jauh di bawahnya aparatnya, itu nggak mungkin dia membentak seseorang yang tidak punya kemampuan untuk membentak balik. Jadi itu konyolnya peristiwa kemarin. Saya sebetulnya itu peristiwa konyol. Nah, dan ini kelihatannya sudah berulang ya, berkali-kali Bu Risma tidak bisa mengendalikan kemarahannya di depan umum. Yang dulu yang bikin geger ketika dia mau membuang seorang ASN Depsos di Jawa Barat kalau tidak salah itu ke Papua gitu ya. Kalau dibuang sekarang sih orang bisa ikut PON. Tapi kalau waktu itu kan belum ada PON. Harusnya udah dievaluasi. Mestinya Pak Jokowi dari awal mampu untuk ya sekedar menegur Ibu Risma, mungkin menegur dalam bahasa Jawa supaya Ibu Risma lebih paham makna teguran itu. Tapi berulang kali dan Pak Jokowi biarkan. Itu artinya ada semacam ya kebiasaan di istana yang tidak peduli dengan etik di dalam komunikasi itu. Dan itu kita lihat berbagai macam tokoh di istana itu kalau tampil ke publik dia menghajar netizen, dia menghajar orang yang lebih rendah dari mereka. Kalau menghajar orang yang setara dia kalah argumen, lalu cari cara untuk membuli persona seseorang. Jadi ini tradisi buruk karena demokrasi itu adalah kesetaraan argumen dan kesetaraan value itu. Nah dalam kasus Bu Risma itu jauh sekali, timpang sekali diperlihatkan kesetaraan argumen. Mestinya mungkin Bu Risma saya nggak tahu di mana menteri yang bagus ya. Menko Polhukam juga kurang itu nggak menggantikan Pak Mahfud. Nah Pak Mahfud misalnya yang adalah Menko Polhukam yang di belakang kedinasannya itu ada semacam sinyal kekerasan kan Menko Polhukam. Pak Mahfud bicaranya justru sangat santun dan sinetron malah. Iya. Dibully Pak Mahfud juga membuli dengan cara yang lucu-lucu aja tuh kan. Ya. Jadi tema ini sebetulnya mesti kita bicarakan bahwa etik di balik kepejabatan itu harus didasarkan pada pengetahuan tentang komunikasi yang setara. Nah, Bu Risma memanfaatkan kedudukan jabatannya justru untuk memamerkan arogansi itu. Itu soal. Ya. Nah, kan begini, Bu Risma ini memang latar belakangnya dia besar di Surabaya. Tetapi di Surabaya memang culture-nya itu keras, tapi kerasnya itu justru akrab gitu di sana ya, bukan marah-marah begitu. Jadi kalau di sana orang Surabaya mau maki duan, pit, nah saya nggak lanjutin gitu. Itu bukan marah, itu adalah keakraban. Tapi Bu Risma ini saya lihat bukan akrab nih, memang benar-benar marah. Gitu. Ya ada semacam sifat yang membekas di dalam kepribadian beliau yang seharusnya dia tinggalkan ketika dia tahu dia diberi jabatan publik. Kan itu intinya tuh. Kalau pakai bahasa satira mungkin Bu Risma mengalami sindrom Queen Bee syndrome itu. Dalam psikologi ada disebut Queen Bee syndrome itu. Sindrom ratu lebah yang merasa harus dilayani terus. Dan kalau saat melayani itu pengawal-pengawalnya itu pasti dibentak dengan cara khusus oleh si Ratu Lebah dan langsung meninggal. Itu namanya Queen Bee syndrome, sindrom Ratu Lebah yang selalu ingin dipuji dan selalu mengatakan bahwa saya yang paling benar karena saya ratu, sehingga pekerjaannya bawahannya hanya boleh mengabdi. Itu bahayanya kalau seorang pejabat mengidap semacam sindrom Ratu Lebah. Queen Bee syndrome.
Gitu. Nah, Anda kan menyinggung soal ini secara psikologi ya. Saya kira di dalam ada juga psikolog yang disebut sebagai anger management gitu ya. Karena bisa orang ada terapi semacam itu ya, anger management itu ya, bagaimana dia memanage kemarahannya itu ya. Apakah menurut Anda beliau ini perlu mendapat terapi semacam itu? Perlu itu, karena itu ini kan soal pembawaan yang tidak pas pada tempat dan waktu ketika ekspresi kemarahan itu diucapkan. Jadi dia mesti di-train bagaimana mengendalikan emosi itu. Bagaimana membalikkan emosi menjadi keakraban. Nggak ada soal orang marah, tapi dia mesti ada stok untuk membalikkan keadaan. Kalau nggak, karyawan yang di Gorontalo itu, dia akan trauma juga. Karena dibentak di depan umum. Bukan dia aja, keluarganya, komunitasnya, segala macam. Jadi betul Ibu Risma harus dimasukkan di panti rehabilitasi yang juga ada di bawah Departemen Sosial sebetulnya. Jadi Ibu Risma sebagai menteri masuk dalam panti rehabilitasi kejiwaan di departemen yang dia pimpin sendiri. Nah itu baru lucu. Lucu dan bermanfaat sebetulnya. Ya. Oke, mari kita ini kan kita semacam memberikan rekomendasi lah ke Bu Risma dan juga Pak Jokowi, karena kalau terus-menerus seperti ini, saya kira nanti orang mengenang Bu Risma bukan karena program kerjanya, tapi lebih pada kemarahan-kemarahannya. Yes. Dan Bu Risma hanya contoh kecil dari keadaan di istana tuh. Jadi ekspresi kekacauan koordinasi di istana meledak di Gorontalo. Ketidakmampuan istana untuk memberi harapan justru membuat Ibu Risma makin frustrasi itu. Jadi itulah yang disebut echo chamber itu, gemah di dalam istana itu pas saling pantul-memantul lalu menimbulkan kemarahan itu. Ya itu pentingnya dari terapi psikologi. Ya, Bung Rocky, ini hari Sabtu, tapi saya lihat banyak sekali ya berita perkembangan terbaru dari kasus Anda dan warga Bojongkoneng dengan Sentul City ini ya. Ada 2 berita seenggak-enggaknya yang saya kira ini banyak orang menyambut gembira, tapi seperti Anda katakan banyak cebong yang pasti akan kecewa. Ya, ini berkaitan dengan BPN, dan kemudian bahkan sebelumnya Pemkab Kabupaten Bogor itu minta agar dihentikan itu rencana penggusuran lahan Anda dan warga Bojongkoneng, dan mereka minta agar dilakukan semacam audiensi atau mediasi dengan Anda gitu. Memang sudah ada langkah konkret semacam itu, Bung Rocky? Gimana ceritanya? Ada, jadi kan dalam seminggu ini bulldozer itu nggak lagi mengancam warga. Alhamdulillah. Apalagi rumah saya itu atau bahkan rumah saya. Tapi warga tetap meminta semacam kepastian hukum itu. Namun saya menganggap bahwa komentar-komentar dari BPN, kabupaten segala macam itu didengar oleh Sentul City, dan Sentul City kalau dia mau jadi perusahaan yang bonafide dan akan dicatat sebagai perusahaan yang paham tentang human rights, paham tentang environmental ethics, maka dia mesti evaluasi penampilan publiknya itu supaya sahamnya nggak terus tergerus itu. Jadi sangat mungkin, sangat bagus kalau Sentul City cepat-cepat membuat semacam kerangka sebetulnya memorandum of understanding gitu. Kalau pakai kita istilah-istilah bahwa ada jaminan bahwa kampung di bawah itu tidak akan digusur. Itu yang ditunggu oleh penduduk di bawah. Tapi saya kira Sentul City sedang berpikir itu, dan saya bisa duga dengan kuat bahwa dalam seminggu ini akan ada rilis dari Sentul City bahwa itu tidak akan digusur. Jadi saya selalu mengatakan saya jaminkan lahan saya dan integritas saya untuk membela masyarakat. Jadi bukan untuk saya, walaupun Cebong nggak paham soal itu. Jadi Cebong nggak mau lagi baca berita baik bahwa masyarakat itu akan punya peluang untuk, bahkan punya peluang besar untuk tidak digusur. Dan tinggal kita atur bagaimana supaya relasi antara Sentul City dan masyarakat di bawah itu tetap terjaga dalam upaya untuk menyelamatkan lingkungan. Jadi idenya menyelamatkan lingkungan, itu ide saya dari awal. Jadi silakan cebong-cebong tambah doa kalian untuk minta supaya rakyat digusur, minta supaya saya tinggal di jalanan, dan doa itu seperti biasa, doa dari gorong-gorong mentok di gorong-gorong juga, di langit-langit gorong-gorong. Jadi nah, ini kan bukan soal masalah lingkungan saja, tapi juga masalah kelangsungan hidup banyak warga di situ kan, yang mereka ini kan banyak juga yang bergantung kehidupan mereka pada lahan itu kan, Bung Rocky.
Ya, betul. Jadi secara ekonomi itu satu habitat, secara ekonomi dan secara ekologis itu yang saya minta dipastikan untuk dirawat oleh Sentul City bersama dengan masyarakat di situ. Jadi itu perjuangan kita, perjuangan Rizal Ramli, Iwan Sumule, teman-teman wartawan, FNN, SNN, ya jurnalis sebetulnya paham itu. Memang ada beberapa koran, beberapa jurnalis yang main-main dengan korporasi, lalu mulai bikin berita seolah-olah ada kekacauan koordinasi, lalu mulai intrik. Ya kita tahu lah itu sejenis jurnalisme yang buruk sebetulnya karena tidak paham tentang apa yang disebut etika jurnalisme itu. Jadi sekali lagi, tapi itu bagian kecil doang yang nggak dianggap lagi. Yang ada di Corok TV itu memprovokasi terus, dan dia nggak ngerti apa sebetulnya problem di Sentul City, bahwa habitat itu adalah kesatuan ekologis sekaligus kesatuan ekonomis dari rakyat di Bojongkoneng. Jadi biarkan aja Corok TV itu tetap memproduksi kebencian dan komponen-komponen Corok TV ada di macam-macam tempat sebetulnya. Saya bergembira aja karena publik tahu bahwa yang kita perjuangkan itu adalah soal distribusi tanah yang adil, bahkan di tingkat nasional, bukan sekedar di Bojongkoneng. Nah itu saya kira yang penting ya, kalau kemudian muncul semacam solusi yang cukup bagus di Bojongkoneng ini, diharapkan ini bisa jadi model gitu untuk problem-problem agraria lain di tempat-tempat lain kan, karena selama ini prakteknya itu selalu saja rakyat kecil itu kalah dengan korporasi besar kan. Betul, jadi ini sebetulnya intinya, etikanya ini. Kalau kita bisa pulihkan hak masyarakat di sini, maka banyak problem sejenis di semua perusahaan properti yang juga bisa kita pulihkan. Jadi kita sebetulnya hendak menegakkan kembali hak rakyat atas tanah dan hak korporasi untuk memperoleh kepentingannya dengan cara-cara yang etis. Nah, bagian ini yang nggak dipahami oleh cebong. Jadi cebong itu asal ngoceh karena memang sekedar niat mereka niat jahat. Minta supaya korporasi-korporasi itu menggusur rakyat. Jadi kan aneh, masa rakyat mau ditelanjangi oleh bulldozer dan itu ditepuk tangani oleh cebong kan. Udah cebong dungu pula kan. Kalau cebong ya udahlah nggak apa-apa sebagai status cebong, tapi jangan perlihatkan kedunguan itu pada soal-soal yang justru kita ingin membela kepentingan rakyat. Tapi saya tetap anggap buat cebong nggak akan berubah. Karena itu saya anjurkan mereka berdoa sebanyak mungkin, caci maki sebanyak mungkin, berpihaklah pada oligarki sebanyak mungkin, dan mereka akan lihat hasilnya bahwa perjuangan dia itu tetap perjuangan dari gorong-gorong. Jadi tetap pujinya juga cuma ada di sekitar gorong-gorong, doanya mentok di langit gorong-gorong. Oke, nggak apa-apa, Bung Rocky. Sementara saya kira kembalinya pulihnya akal sehat itu sementara nggak apa-apa dulu, masuk klaster Sentul City dan Bojongkoneng dulu gitu. Nanti diharapkan bisa melurar kemana-mana. Kebaikan itu pasti biasanya bagaimana kalau cerita-cerita legenda kita, kebaikan itu dipastikan akan menang terhadap keburukan. Kan gitu. Ya, itu pepatah untuk orang-orang yang berakal tuh. Oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Sekali lagi selamat Hari Batik Nasional dari tanggal 2 Oktober. Dan silakan Anda hari ini menggunakan batik, tapi jangan dipakai dipakai olahraga ya, batik nanti Anda nggak dianggap tidak menghormati. Ya, saya akan berbatik seharian ini karena saya dapat banyak WA dari mbak-mbak dan mak-mak gitu. Karena hanya mereka yang peduli sebetulnya pada penampilan saya, karena dianggap saya tiap kali tampil tuh kacau. Asal-asalan. Oke. Anda keren kok, batik boleh juga, keren juga gitu. Ya, mari kita naikkan akal sehat dan menjunjung budaya adiluhung dari bangsa ini. Terima kasih. Selamat Hari Nasional. Ya, batik akal sehat namanya.